Ada orang? Ada orang melahirkan di toilet. Cepat ke sini. Ikuti aku. Di sini. Ayu Lestari dari kelas 3 keperawatan. Bukannya dia tidak punya pacar, katanya di luar. Dia kerja sampingan yang nggak benar. Siapa yang tahu bapaknya siapa? Bukan begitu. Kenapa masih bengong? Cepat telepon Surapulu. Ayu Lestari, masalah sebesar ini, aku harus menghubungi orang tuamu. Sudah makan? Bu dosen, apakah ini tentang Ayu? Dia dapat beasiswa lagi? Apa? Siapa sih yang melakukan ini? Ayu, ayah segera ke sekolah. Jangan khawatir, ayah segera datang. Halo Bapak Ayu. Bu, kenapa ayah saya? Ayah saya. Aduh. Ayu. Dia mau melahirkan. Bagaimana ini? Sudah hubungi 120? Benang merah mengikat keturunan makmur. Semoga Tuhan memberkati Tuan Rizky, banyak rezeki dan berkah. Semoga segera mendapat keturunan. Yang tidak mau mati sekarang juga pergi. Cepat. Kalian. Nenek, jangan bikin keributan. Aku bikin ribut? Umurmu hampir 30, belum menikah. Apa kamu mau keturunan keluarga Pratama punah di tanganmu? Aku misogini wanita-wanita yang berdandan tebal. Aku mual hanya dengan melihatnya, apalagi menikah dan punya anak. Kalau begitu carilah yang tidak kamu benci. Aku tidak peduli. Yang penting aku bisa menggendong cicit harta keluarga kita miliaran. Semua akan kuberikan padanya. Baiklah, bukankah tadi dukun sudah melakukan ritual? Siapa tahu Tuhan mengabulkan. Sebentar lagi akan datang seorang anak turun dari langit. Kamu. Tuan Rizky nyonya gawat. Di depan pintu ada bayi muncul. Maaf sayang. Kakekmu kecelakaan. Butuh banyak uang, tapi mama tidak punya uang. Jadi hanya bisa menitipkanmu kepada ayahmu. Ayahmu adalah orang terkaya di kota megapolitan. Dia pasti akan merawatmu dengan baik. Tuan Penyonya inilah anak yang kumaksud. Cuacanya sangat dingin, cepat gendong dia. Aduh, lucu sekali anak ini. Tuhan itu adil, tak disangka keluarga Pei kami dikaruniai cicit. Dasar nakal, katanya kamu tidak suka wanita, anaknya sudah ada di depan mata. Kamu masih ngeyel. Ini bukan anakku. Coba lihat, dia mirip kamu waktu kecil sama persis. Pasti kamu dasar nakal di suatu tempat berhutang asmara. Jangan-jangan dia. Panas sekali. Apa ada dokter? Ngapain lari? Hei, ke sini. Kakek jaga sikap, kakek saya magang di sini. Saya ke sini bukan untuk itu. So Suci, kamu kerja di rumah sakit elit bukankah untuk mengincar pria tua? Nona perawat aku baru selesai operasi wasir. Pantatku tidak enak. Bantu aku periksa. Lepaskan aku. Aku sudah menaruh obat di minumanmu. Kamu pasti tidak akan lolos. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu.
Aku ternyata tidak merasa benci. Aku ternyata tidak merasa risih padanya. Sialan. Lantai ini sudah kuborong. Bagaimana kau? Tuan Rizky. Tuan Rizky, Tuan Rizky. Aku tidak tahu kau di sini. Dia itu Raja Iblis. Aku pantas mati, Rizky. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Konon dia kepala dari 3 keluarga besar. Semua yang pernah menyakitinya, tidak ada satupun yang tersisa di kota megapolitan. Tuan Rizky, terima kasih. Tuan Rizky. Panggil dokter. Aku terkena racun. Tapi orang-orang di lantai ini semuanya sudah disuruhnya pergi. Aku tidak suka memaksa pergi. Panas sekali aku sudah menaruh obat di airmu. Kau pasti tidak akan bisa kabur. Dia mungkin benar-benar anakku. Periksa DNA. Lakukan tes DNA. Rizky Pratama adalah orang terkaya di kota megapolitan. Nilai kekayaannya 100 miliar. Mungkin dia akan memperlakukan anak kita dengan baik, kan? Nona Ayu, kondisi ayahmu nggak baik. Cepat lihat ke sana. Ayah! 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 Sekarang baru nangis, kamu dari tadi ngapain aja? Terima kasih Pak Lurah dan Ibu sudah mengantar ayahku ke rumah sakit. Mulai sekarang, aku yang akan merawatnya saja. Tentu saja kamu harus merawatnya. Ayahmu rela berkorban apa saja untuk membiayai sekolahmu. Tapi kamu malah hamil anak haram dan bikin ayahmu ketabrak mobil. Kamu harus benar-benar menebus dosamu kepada ayahmu. Sudah, jangan bicara lagi. Memang kenapa aku nggak boleh ngomong? Semua orang di desa sudah tahu, Bambang Sutanto yang bodoh dan pincang itu, yang dulu baik hati memungutnya dan membesarkannya. Tapi dia malah jadi wanita jalang. Siapa yang tahu selama ini dia sekolah di kota atau jadi pelacur? Aduh. Ayu. Bukan orang seperti itu. Ayah? Ayah, sudah sadar? Kalian semua keluar dulu. Aku mau bicara dengan Ayu. Ayo. Ayo. Ayah! Maaf. Ini semua salahku. Anak baik. Ayo bangun. Ayah tahu. Kamu hilang sejak kecil. Jadi nggak punya keluarga kandung. Jadi kamu ingin punya anak yang sedara denganmu. Soal ini, ayah nggak nyalahin kamu. Ayah cuma nyalahin diri sendiri. Nggak mampu lindungin kamu. Ayah! Sepanjang hidup ayah, yang paling ayah banggakan adalah kamu. Hari-hari ke depan, kamu harus hidup baik-baik. Kalau kamu bisa menemukan orang tua kandungmu, datanglah menemui mereka. Ayah! Aku hanya ingin bersama ayah. Tunggu aku. Tunggu aku sampai lulus. Nanti aku jemput kamu ke kota. Kita akan hidup bahagia. Baik. Ayah!
Ayah, kenapa? Ayah, jangan bikin aku takut. Ayah! Dokter. Dokter, ayahku. Kami sudah berusaha maksimal. Maaf. Dokter, aku mohon. Kumohon coba sekali lagi. Selamatkan ayahku. Kumohon, selamatkan dia. Ayah. Anakku meninggal. Ayahku juga meninggal. Di dunia ini hanya aku yang tersisa. Tuan P, hasil DNA cepat sudah keluar. Anak itu memang benar anak kandung Tuan. Ternyata malam itu dia pernah menyelamatkanku sekali. Sekarang dia juga untuk keluarga Pei, melahirkan seorang anak. Kalau begitu hidupnya, akulah yang harus mengambil alih. Dalam 3 hari, temukan dia, Siah. Ayah. Ayah, bangun, ayah. Wanita ini kok familiar banget. Minggir. Awas. Pasien kritis minggir. Tuan Rizky, di sini banyak orang anaknya muda ketakutan. Sebaiknya kita pindah ke area VIP dulu untuk periksa kesehatan Tuan muda. Ya. Nona Song yang meninggal sudah tiada. Urusan pemakaman ayah Anda masih perlu diurus. Biaya kremasi di rumah duka ini adalah 22 juta. Bagaimana Anda akan membayar? 22 juta. Tapi, sekarang saya nggak punya uang segitu. Bisakah Anda memberi saya tenggang waktu beberapa hari? Menurut peraturan, jenazah hanya boleh disimpan di ruang jenazah disimpan selama 3 hari. Jika sampai batas waktu belum dibayar, akan disingkirkan secara paksa. Selesaikan secepatnya. Saya akan cari jalan. Lihat. Batangan emas 10 ton. Ini untuk hadiah untuk calon istri cucuku. Berkilau banget. Seperti masa depan calon istri Tuan Silau sampai mataku nggak bisa kebuka. Ibunya si anak belum dikenal. Orangnya seperti apa? Nenek ini terlalu berlebihan kan? Apa yang berlebihan sih? Dia melahirkan cicit untukku. Dia orang yang sangat berjasa bagi keluarga Pei. Berapapun yang diberikan tak akan berlebihan. Rizky, iya kan? Sekretaris Putri, kamu melampaui batas. Ya maaf. Nenek Tuan Rizky, Tuan Muda sangat takut pada orang asing. Sudah ganti 10 pengasuh tetap nggak mau makan dan minum. Siapapun yang gendong, dia nangis. Anak kecil. Punya kepekaan batin, begitu rewelnya pasti karena jauh dari ibunya. Seperti kamu waktu kecil. Jangan menangis ya. Kamu masih bengong? Cepat cari ibunya anak. Tuan Rizky, saya sudah memeriksa seluruh catatan persalinan di kota. Tapi belum ada petunjuk. Seragam perawat.
Periksa semua rumah sakit di kota megapolitan, data perawat, cari dia sampai ke dasar bumi, temukan dia. Siap. Kamu melahirkan di toilet. Pengaruhnya sangat buruk. Ayu Lestari, sekolah tetap memutuskan untuk mengeluarkanmu. Maaf, Bu. Saya sudah mengecewakan Ibu. Duh, tunggu. Soal meninggalnya ayahmu, aku juga sudah dengar. Kamu memang anak yang baik, tapi setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku tidak bisa campur tangan atas keputusan sekolah. Ada bos yang merekrut pengasuh bayi dengan gaji tinggi, tanpa syarat pendidikan. Kamu bisa mencobanya. Terima kasih, Bu. Ternyata keluarga Pei. Awalnya ingin memanfaatkan kesempatan untuk naik jabatan, tapi tidak menyangka tuan muda keluarga Pei sangat sulit dirawat. Katanya tuan muda sudah 3 hari tidak mau makan. Kalau terus begini, entah bisa bertahan berapa lama. Anakku. Halo, saya datang untuk melamar jadi pengasuh bayi. Ini CV saya. Tidak punya pengalaman dan dikeluarkan dari Universitas A. Sampah sepertimu berani datang melamar ke keluarga Pei? Maaf, saya datang karena di pengumuman tidak ada syarat pendidikan. Tapi tenang saja, aku paham cara mengurus anak. Pasti bisa aku tenangkan dia. Maksa. Tuan muda keluarga Pei bukan sembarang orang bisa dekat. Pengawal, usir dia. Saya mohon, biarkan saya mencoba. Biarkan saya mencoba. Beri saya satu kesempatan saja ya. Sudah mewawancarai lebih dari 30 pengasuh bayi. Tidak ada satupun yang bisa menenangkan Bima. Kamu mau anakku mati kelaparan? Tuan muda hanya mau dengan ibu kandungnya. Kalau orang lain datang juga tidak berguna. Kalau ibu kandungnya, kamu juga tidak menemukannya kan? Aku sudah memeriksa semua perawat di seluruh kota megapolitan. Benar-benar tidak ada petunjuk. Tidak berguna. Aku tidak mau pergi. Saya mohon biarkan saya mencoba. Tondo. Kita pernah bertemu sebelumnya? Hanya sekali tatapan sudah bikin orang ketakutan seperti itu. Dia bukan orang yang bisa kuberani-beraniin. Bapak salah orang biasa seperti kami mana mungkin bisa kenal dengan Bapak. Pak Rizky, Ayu ini datang untuk wawancara jadi pengasuh bayi, tapi dia bahkan tidak lulus kuliah dan juga tidak punya pengalaman kerja. Aku sudah mencoretnya. Anak sudah nangis begini, apa tidak ada orang yang bisa diandalkan? Pak Rizky, sebenarnya aku di Universitas Runcio di Inggris mengambil minor psikologi bayi, mungkin aku bisa mencobanya. Hati-hati. Sudah lama menyukai Pak Rizky. Sekarang ini kesempatanku. Sayang, dengarkan ya. Jangan nangis, Bima. Kok masih nangis? Jangan nangis, dengar tidak? Jangan bentak dia. Nanti dia takut diam, kamu tidak berhak menasihati aku. Kok masih nangis sih? Jangan nangis. Jangan nangis. Dengar tidak? Diam. Jangan nangis. Biarkan aku mencoba. Tuan kecil itu sangat berharga. Bagaimana kalau kamu menyakitinya? Biarkan dia mencoba. Bima. Bima. Bima yang manis. Bima yang manis.
Bagus sekali, sudah 3 hari, akhirnya Tuan Muda mau makan. Ternyata dia benar-benar bisa menenangkan Tuan Muda. Bima takut pada orang asing. Dia hanya dekat dengan keluarga sedarah. Tapi dia tidak menolakmu. Ini sangat langka. Saya ingin mempekerjakanmu secara resmi. Sebagai pengasuh Bima, gaji harian 10 juta. Maukah kamu? 10 juta sehari? Berarti dalam 2 hari aku bisa mengumpulkan cukup biaya untuk kremasi ayah. Saya mau. Terima kasih, Pak. Tidak bisa. Menurutku, walaupun dia terampil, tetapi dia dikeluarkan dari Universitas A, pasti moralnya buruk. Aku khawatir dia punya maksud tersembunyi. Melakukan hal yang menyakiti Tuan Muda. Bukan begitu. Aku dikeluarkan karena... Kalau aku bilang aku pernah melahirkan, pasti akan membuat Rizky curiga kalau dia tahu bahwa aku ibu Bima. Dengan kekuasaan keluarga konglomerat, mungkin aku sulit untuk melihat Bima lagi. Pandangannya menghindar. Dia menyembunyikan sesuatu. Sudahlah, lagi pula tidak ada orang yang cocok. Sebaiknya biarkan dia tinggal dulu. Sampai nanti ada orang yang lebih cocok baru diganti. Tapi, Pak. Putri, kamu mau mengaturku? Karena Tuan Muda suka kepada Nona Ayu, berarti Nona Ayu adalah penolong keluarga kami. Mulai sekarang, semua pelayan di keluarga ini harus menuruti perintah Nona Ayu. Mengerti? Siap. Pak. Soal tadi, maaf. Putri, keluargamu mengirimmu ke sini hanya untuk belajar manajemen. Aku sarankan kau sadar posisimu, jangan menginginkan yang bukan hakmu, jangan berkhayal. Ya. Selidiki Ayu, identitas dan latar belakangnya. Aku punya firasat, dia mungkin ibu dari anak itu. Bima. Bima, lihat ini. Aduh, beberapa hari ini berkat Nona Ayu Tuan Muda sekarang sudah bisa makan dan tidur. Kami pun akhirnya bisa bernapas lega. Iya. Beberapa hari ini, semuanya sudah bekerja keras. Aku saja yang merawat Bima. Kalian cepat istirahat. Di rumah Rizky, semuanya berjalan lancar. Sebentar lagi, ayah bisa dimakamkan dengan tenang. Kamu sadar nggak, Tuan Muda kalau tertawa mirip dengan Nona Ayu ya? Iya, yang nggak tahu, ngiranya sepertinya dia istri Pak Rizky. Tuan Muda suka sama dia, Pak Rizky juga memanjakan Tuan Muda. Siapa tahu suatu hari nanti, Nona Ayu benar-benar jadi istri Pak Rizky. Halo Sekretaris Putri, halo Sekretaris Putri. Siapa tahu suatu hari nanti, Nona Ayu benar-benar jadi istri Pak Rizky. Aku meninggalkan status putri keluarga Kiao datang ke keluarga Rizky hanya untuk lebih dekat dengan Rizky. Tapi dia sekarang lebih memilih mempekerjakan sampah yang tidak punya ijazah, tidak mau melirikku. Apa haknya? Halo Ayu, yang kusuruh kamu selidiki, gimana hasilnya? Nona Putri baru saja selesai, datanya sudah dikirim ke HP Anda. Tidak. Aku putri sulung keluarga Kiao. Aku tidak mengizinkan hidupku ternoda. Nona, aku mohon tolong aku. Pergi! Ayu Lestari. Ternyata dia anaknya. Jenazah Ayah Ayu belum juga dikremasi. Kalau dia mengajukan penyelidikan ulang, pasti ketahuan Anda mabuk saat mengemudi. Aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Ayu Lestari, karena kamu datang sendiri ke sini. Jangan salahkan aku kalau aku tega. Nona Ayu, ada masalah besar. Nona Ayu, Bu Sri datang. Bu Sri? Katanya, dia wanita paling berwibawa di kota megapolitan, istri dari keluarga kaya.
Ayu Lestari? Iya. Wah, wajahnya cantik. Orangnya juga lembut. Ini kan calon menantu yang ideal untuk cucuku. Ini pertama kalinya nenek bertemu kamu. Tentu harus ada hadiahnya. Ayo, ayo. Bu Sri, Anda salah paham. Saya bukan menantu cucu Anda. Saya cuma pengasuh Bima. Gadis sebagus ini. Kenapa bukan menantu cucuku? Sudahlah, kamu mengurus Bima juga tidak mudah. Kamu juga berjasa bagi keluarga kami. Ambil saja dulu. Bu Sri, ini terlalu berharga. Saya sungguh tidak bisa menerimanya. Disuruh terima ya terima saja. Mengurus anak juga tidak mudah. Nanti Bima, kamu yang akan mengurusnya. Kalau begitu, terima kasih Bu Sri. Hanya bisa mencari kesempatan lagi untuk mengembalikannya nanti. Nona Ayu, ini gaji 2 hari yang kamu ambil di muka. Totalnya 10.000, simpan baik-baik. Terima kasih, Mak Wang. Dengan uang ini, akhirnya bisa mengkremasi dan memakamkan ayah. Tidak usah repot-repot. Nona Lestari, bapakmu ada di sini. Ini, abu jenazah ayahku. Sekretaris Putri beraninya kau tanpa izinku mengurus jenazah ayahku sendiri. Cepat kembalikan abu jenazah ayahku. Jangan begitu dong. Perusahaan Rizky untuk karyawan baru selalu melakukan pemeriksaan latar belakang. Kebetulan aku tahu keluargamu kena masalah. Aku sekalian bantu sedikit. Itu juga perbuatan baik. Bagaimanapun juga, Sekretaris Putri. Terima kasih. Kamu buru-buru apa? Aku belum selesai ngomong. Waktu menyelidiki, aku juga menemukan sesuatu yang lebih menarik. Alasan Nona Ayu putus kuliah. Ternyata hamil di luar nikah. Melahirkan di toilet. Apa? Katanya gadis yang suci, siapa yang melahirkan di toilet? Kelihatannya polos, ternyata orangnya juga begitu. Bukan begitu, aku bisa menjelaskan, tidak perlu. Perusahaan Rizky tidak akan mempekerjakan orang sepertimu yang berlatar belakang kotor. Aku sudah menemukan pengasuh bayi baru. Ayu Lestari, bawa cepat abu jenazah ayahmu. Pergi. Bima, jangan nangis, aku di sini. Kamu ngapain? Letakkan anaknya. Nona Putri Bima takut sama orang asing. Kalau aku pergi sekarang, dia pasti nangis lagi. Aku mohon izinkan aku tinggal 2 hari lagi. Sampai dia akrab dengan pengasuh, baru aku akan pergi. Kamu bahkan tidak peduli anak kandungmu sendiri masih mau mengurus tuan kecil keluarga Rizky? Siapa tahu kamu punya niat buruk. Serahkan. Nona Putri, aku mohon. Pergi. Ayah! 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 Kamu mati-matian ingin tinggal. Bukankah untuk menggoda Rizky? Biar dia membelamu? Sayangnya, kamu harus tahu diri. Keluarga Rizky bukan tempat untuk orang sepertimu bertahan. Tuan Rizky data Nona Ayu sudah didapat. Tebakan Tuan tepat, dia memang ibu kandung Tuan kecil. Ternyata memang dia. Dia sepanjang hari lalu lalang di depanku, tapi pura-pura tidak mengenalku. Apa dia menghindariku? Tuan Pei, mungkin Nona Ayu punya alasan tersendiri. Melahirkan di toilet. Ayah kecelakaan. Dikeluarkan dari sekolah. Dia sampai karena aku menderita begitu banyak. Pulang perlakuan buruk yang dia terima karena aku. Aku akan membalasnya ribuan kali lipat. Nangis menyebalkan sekali. Bima. Nona Chow tuan kecil tubuhnya penuh bintik merah. Apa? Biar kulihat. Parfum.
Bima pasti karena parfum Nona Chow baru alergi. Harus segera ke rumah sakit, hanya alergi. Berlebihan. Anak itu lebih kuat kalau dirawat secara biasa. Tante Liu bawa pergi. Tidak boleh Bima begini. Bisa sesak napas Nona Chow. Aku mohon selamatkan Bima. Minta tolong harus ada sikap memohon. Kau berlutut di atas itu. Minta tolong padaku dengan sungguh-sungguh. Nanti ku antar dia ke rumah sakit. Bagaimana? Ayah sudah pergi. Aku tidak bisa membiarkan Bima terjadi apa-apa lagi. Baik. Aku berlutut. Memohon Nona Chow. Selamatkan Bima. Tidak ada ketulusan sama sekali. Hei sini. Tekan kepalanya untukku. Hentakan dengan keras. Berani menghalangi jalan Nona Chow pantas mati. Ayu. Ayu. Nona Putri Tuan Muda tidak bisa bernapas. Kayaknya dia benar-benar kritis. Apa? Apa? Ayu. Ayu. Pak, kok cepat sekali balik? Cepat sembunyikan dia. Bima. Bima. Ayu di mana? Pak, ada masalah. Ayu tidak menjaga Tuan Muda dengan baik. Sampai menyebabkan Tuan Muda alergi. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu, Tuan Muda pasti mati lemas. Bima, cepat bawa dia ke rumah sakit Pratama. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Siap. Ayu di mana? Kemana dia pergi? Bapak, Ayu berani menyakiti Tuan Muda. Benar-benar tidak pantas disebut manusia. Tapi Bapak tenang saja. Saya sudah menghajarnya habis-habisan. Dijamin dia ke depannya tidak akan berani muncul lagi di rumah ini. Kau menyakitinya? Ayu itu wanita murahan. Dia menyakiti Tuan Muda. Pantas dia mati berkali-kali. Bapak Sekretaris Putri itu benar-benar selalu memikirkan Bapak. Ayu itu ibu kandung anak Bapak. Mustahil dia menyakiti anaknya sendiri. Ini semua pasti ada yang janggal. Bapak ini masih berantakan. Aku belum sempat membereskannya. Tinggal. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayu Lestari pasti takut dihukum Tuan Pei. Kabur karena merasa bersalah, kan? Dengarkan perintah, semua keluarga Pei. Kerahkan semua kekuatan. Kalian wajib menemukan Ayu Lestari. Siap. Tuan Pei benar-benar jatuh hati padanya. Untung ada pintu belakang jadi bisa kabur. Dengan ada Tuan Pei, bayinya pasti akan selamat. Yang terpenting sekarang adalah segera menguburkan ayah. Maaf ya. Ayah. Ayah. Semua ini karena aku tidak berguna, yang membuat ayah jadi begini. Tuan Pei, kenapa dia meneleponku? Halo? Halo Ayu, kamu di mana sekarang? Halo Ayu, kamu di mana sekarang? Halo? Ternyata baterainya habis, Pak Rizky. Dia pasti karena aku tidak menjaga Bima. Jadi datang untuk memarahiku.
Sudahlah, sekarang ayah yang paling penting. Rizky. Aduh, aku sudah dengar. Ayu adalah istri cucuku. Aku buru-buru ke sini. Ayu di mana? Bima di mana? Nenek, Bima alergi. Sudah dibawa ke rumah sakit. Ayo. Belum ketemu. Apa belum ketemu? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Puang, apa yang baru saja terjadi? Pak Rizky, sekretaris putri itu tidak boleh bilang. Di keluarga ini belum saatnya Putri Anggraini yang memutuskan. Bilang. Sekretaris putri bilang, Nona Ayu pernah melahirkan di toilet. Jadi dia mau mengusir Nona Ayu. Sekretaris putri, dia tidak hanya menghancurkan guci abu, ayah Nona Ayu, tetapi juga menyuruh Nona Ayu bersujud minta maaf. Putri Anggraini, berani sekali. Setelah Ayu ditemukan, aku tidak akan memaafkannya. Aduh. Ayu anak itu dalam waktu sesingkat ini mengalami begitu banyak hal. Hatinya pasti sudah sangat terluka oleh kita. Rizky, kamu harus segera menemukannya dan membawanya kembali. Jangan biarkan dia menderita sedikit pun. Tapi Nyonya sudah pergi lama sekali. Kemana dia bisa pergi? Karena Ayu pergi membawa abu jenazah, dia pasti akan pergi memakamkan ayahnya. Makam leluhur keluarga Song. Tuan, makam leluhur Nyonya ada di desa Sutanto di depan. Percepat lagi. Siap. Lihat tuh. Ayo, kok kamu pulang? Lihat, bajumu acak-acakan, dasar murahan. Jangan-jangan kamu jadi pelacur di luar, terus ditinggal laki-laki lagi? Bukan, bapakku sudah meninggal. Aku bawa abunya pulang untuk dimakamkan di makam leluhur. Masuk makam leluhur? Cih! Siapa yang enggak tahu kamu di luar, hamil anak haram, terus bikin bapakmu mati. Kalau keluarga kalian masuk makam leluhur, kami sekampung kena sialmu. Nggak akan punya hari baik. Pergi sana, cepat pergi. Nya, cepetan pergi. Pak Rizky, kok Bapak datang? Aku khawatir padamu. Jadi aku ke sini untuk menemuimu. Ganteng banget pemuda itu. Itu siapa ya? Jangan-jangan itu Ayu Lestari? Selingkuhannya di kota ya? Selingkuhan apa? Ini orang terkaya di kota megapolitan yang ada di TV, Pak Rizky. Berarti, apa mungkin Ayu dengan dia? Bukan, kami berdua... Betul. Ayu melahirkan anak untukku. Dia perempuan saya. Dia ternyata sudah tahu semuanya. Hari ini aku datang sendiri untuk memakamkan ayah mertuaku. Ayah mertua, berarti Ayu adalah istri Pak Rizky. Katanya di berita, konglomerat Pak Rizky mengumumkan punya istri dan anak. Jadi, itu Ayu Lestari. Aduh, ternyata Ayu Lestari bukan perempuan nakal, melainkan mengandung anak seorang konglomerat. Aduh, naik derajat jadi orang kaya raya. Desa Sutanto adalah kampung halaman istriku dan ayah mertuaku. Aku tadinya ingin setelah memakamkan ayah mertuaku, langsung membangun pabrik dan jalan untuk desa ini. Tapi sekarang sepertinya, kalian sepertinya tidak terlalu menerima istriku. Kalau begitu soal investasi dibatalkan saja. Jangan pergi Pak Rizky. Ayu. Di taman pemakaman kota megapolitan untuk ayah kita, sudah aku pilihkan makam dengan lokasi yang sangat baik. Ayo kita lihat. Pak Rizky, Nyonya. Tunggu dulu. Tunggu. Tuan Pei itu, kami ini dari kecil lihat Ayu tumbuh besar. Masa tidak menyambutnya? Semua kejadian tadi itu semua salah paham. Salah paham kan? Pasti salah paham. Ayu, ini salah tante nggak paham masalahnya jadi salah paham sama kamu salahku. Semua salahku. Betul-betul kami ini buta. Lihat mulutku ini memang pantas ditampar, perlu ditampar. Dik, gimana kalau kamu pukul aku 2 kali biar lega? Kamu mau maafin mereka?
Aku memang dipungut sejak kecil, bertahun-tahun warga desa banyak membantu keluargaku. Masalah hari ini aku nggak akan permasalahkan. Tapi aku tetap memohon kepada kalian untuk mengizinkan aku menguburkan abu ayahku di makam leluhur. Tentu tidak masalah. Anda berdua tunggu di sini, kami sekarang akan cari tanah yang bagus feng shui-nya untuk mengurus pemakaman Pak Song. Betul-betul. Baik. Hah? Pergilah dengan tenang. Kedepannya aku akan patuh padamu, hidup dengan baik. Kalau ayah benar-benar ada di sana, sering-seringlah datang ke mimpiku. Boleh kan? Kalau mau nangis, nangis saja. Pak! Tenanglah, hari-hari ke depan aku yang akan menjaga Ayu. Aku tak akan biarkan dia tersakiti. Bapak Pratama, terima kasih. Berkat Bapak, hari ini ayahku bisa dimakamkan dengan baik. Selain itu, apa kamu tidak punya penjelasan untukku? Ya, aku akui aku memang ibu dari Bima. Dulu aku meninggalkan Bima itu tidak sengaja. Saat itu ayahku sakit parah. Aku tidak mampu menghidupinya. Sudah terjadi begitu banyak hal. Kenapa kamu tidak menghubungiku? Malam itu memang saling butuh. Aku tidak punya alasan untuk meminta imbalan, apalagi keluarga kaya raya seperti Bapak. Aku tidak pantas. Bapak Pratama, soal ini memang salahku. Kalau Bapak tidak mau mengakui Bima, aku akan membawa Bima pergi sekarang. Anggap saja kami tidak pernah ada. Datang sesukamu, pergi sesukamu, Ayu Lestari. Kau anggap aku ini apa? Tatapan itu menakutkan. Katanya dia menguasai dunia hitam dan putih, caranya kejam, jangan-jangan dia mau menghabisiku? Kamu jangan pukul aku akan mengganti kerugianmu. Baiklah. Kalau memang mau ganti rugi, bayar sampai tuntas. Dasar kapitalis, hitung-hitungannya juga cepat. Berapapun utangku padamu, aku akan berusaha membayarnya. Kamu mau lihat apa yang kamu tanda tangani? Perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan. Ini mana mungkin ini perjanjian pernikahan? Tuan Anda salah hamba, kan? Apa? Kamu memang begitu tidak mau menikah denganku? Karena Bima membawa darah keluarga Pratama, berarti dia satu-satunya pewaris keluarga Pratama. Aku Rizky. Tidak akan pernah membiarkan anakku terlantar dan tidak akan pernah meninggalkannya. Perjanjian pernikahan ini berlaku selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini aku berharap kita sebagai orang tua Bima memberikan Bima lingkungan pertumbuhan yang sehat. Setelah 3 tahun perjanjian pernikahan ini dibatalkan, aku akan memberimu sejumlah uang dan melepaskanmu. Ternyata dia menikahiku hanya demi Bima. Tapi, bisa menemani Bima untuk beberapa waktu lagi tidak rugi juga. Baik, aku bersedia. Baik. Ayo, Bima masih di rumah sakit, ayo kita menengoknya bersama. Bawa mobil, siap.
Ayu sudah diusir mulai sekarang, asalkan aku merawat Tuan Muda dengan baik. Tuan pasti akan melihat kebaikanku. Bima. Bagaimana keadaannya? Kamu masih tega datang ke sini? Kalau bukan karena kamu Tuan Muda tidak mungkin celaka, lihat saja. Akan kuhajar kau. Berani kau menyentuh wanitaku? Tuan Pei, apa maksud Anda? Ayu Lestari itu cuma pengasuh bayi. Mana pantas dia jadi wanita Anda? Dia tidak pantas. Kamu pantas. Putri, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Demi kerja sama keluarga Pei dan Kiao, selama bertahun-tahun, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu nggak tahu diri. Sekarang segera minta maaf padanya. Aku ini putri keluarga Kiao. Kamu menyuruhku minta maaf pada pengasuh bayi? Putri keluarga Kiao sangat berharga. Untuk terakhir kalinya minta maaf. Nona Ayu? Maaf. Maafkan saya. Kamu tidak hanya menghina ayahku, tetapi juga hampir mencelakai Bima. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku hanya berharap, mulai sekarang, kamu tidak lagi menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku mengerti. Demi kakakmu Arif, hari ini aku lepaskan kamu. Pergi. Mulai sekarang pintu keluarga Pei tidak akan pernah bisa kamu masuki lagi. Semuanya, perkara ini sudah jelas. Ayu Lestari adalah ibu kandung Tuan Muda. Mulai sekarang, dialah nyonya keluarga Pei. Kalian semua paham? Halo, Nyonya. Halo, Nyonya. Tuan Pei, hasil pemeriksaan sudah keluar. Tuan Muda sudah tidak apa-apa. Sudah boleh pulang. Selamat datang kembali, Nyonya. Selamat datang kembali, Nyonya. Aduh, menantu kesayangan nenek. Akhirnya kamu pulang. Nenek mau bikin nenek khawatir ya? Soal kamu itu, aku sudah dengar semuanya. Belakangan ini kamu diperlakukan enggak adil. Tapi tenang saja, mulai sekarang di keluarga Pei ini, kamu cuma ditakdirkan bahagia. Dasar bocah. Segera adakan konferensi pers. Aku ingin mengumumkan ke seluruh dunia. Ayu adalah milik keluarga Pei kita. Nyonya rumahnya. Baiklah. Tunggu. Aku dan Rizky kan cuma nikah palsu. Sebaiknya jangan diumbar, biar nggak mengganggu kehidupannya nanti. Nenek. Niat baik nenek aku terima. Tapi sekarang aku lebih ingin fokus mengurus anak. Tapi? Sudahlah nenek. Hal semacam ini biar sesuai keinginan Ayu. Hari sudah malam. Kami pergi tidur dulu. Kalian kan pasangan pengantin baru. Masa pengantin baru tidur pisah ranjang? Nenek, malam ini aku harus menjaga Bima. Takut mengganggu Rizky. Rupanya bocah ini belum bisa meluluhkan hati menantuku. Astaga, banyakkan pembantu di rumah. Nggak usah kamu repot-repot. Kalian berdua mulai sekarang tidur di kamar utama saja. Kalau hubungannya baik, anak yang lahir nanti pasti lucu. Betul kan? Terakhir kali kau tidur denganku, bukannya kamu berani. Kenapa sekarang menghindar? Waktu itu aku dibius, itu nggak bisa dihitung. Bapak. Aku masih nifas, dokter bilang nggak boleh. Siapa bilang aku mau melakukan hal yang kamu bayangkan itu? Tapi kalau kamu mau, aku juga bisa menemanimu. Siapa yang mau? Hari ini kamu mondar-mandir mengurus orang lain, sangat bersemangat. Kenapa kalau untuk dirimu sendiri, seenaknya saja? Dia tadi sedang peduli padaku. Ayu, kamu adalah wanita Rizky. Di belakangmu ada seluruh keluarga Pratama. Mulai sekarang jangan biarkan dirimu tersakiti sedikit pun. Ingat. Bapak, kita cuma nikah kontrak. Kamu nggak perlu sebaik ini padaku. Kontrak itu cuma berlaku untukmu, nggak untukku. Jangan seenaknya menentukan batas untukku. Setelah masuk keluarga Pratama, dengar kata aku.
Kontrak hanya mengatur kamu, tidak mengatur aku. Jangan seenaknya membuat batasan untukku. Setelah masuk keluarga Pei, ikut perintahku. Oh, sungguh klausul yang semena-mena sakit. Pelan-pelan sakit. Sudah tidur. Oh, Jangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak menjamin aku masih bisa menahan diri. selamat malam Tuan Pei. Begitu takut padaku. Memang tidak boleh terlalu terburu-buru. Sial. Sial. Putri, jangan macam-macam. Kak, Mak, Malam ini kamu kaget ya? aku kasih kamu gaji 3 kali lipat. Pergilah istirahat dengan baik. Terima kasih, Pak. Kak, Ada apa? Kenapa nangis ya? Karena Rizky. dia demi pengasuh bayi murahan mengusirku dari rumah Rizky. Dia benar-benar meremehkan keluarga Wijaya. Kak, kamu harus bantu aku melawan Ayu Lestari, si perempuan murahan itu. Tentu saja. Kamu satu-satunya adik perempuanku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ah, sudah, jangan nangis. Kalau terus nangis nanti nggak cantik. Kak, aku tahu kamu paling baik padaku. Sudah. Ayo istirahat. Pak, apa Bapak benar-benar berniat melawan keluarga Rizky? Rizky di kota megapolitan berkuasa penuh. Bagaimanapun, Nona bukan anak kandung. Aku sudah bilang padamu. Jangan singgung asal-usul Putri. Iya, saya bersalah. Kak, Ayu capek. Ayu mau es krim itu. Oke, Ayu tunggu di sini, Kak, belikan untukmu. Ya, terima kasih. Ayu kemana? Ayu, kamu di mana? Ayu tersesat, aku sangat menyesal. Selama ini aku mengadopsi Putri, sekaligus untuk menebus rasa bersalahku pada Ayu. Meski tanpa hubungan darah, Putri juga adik kandungku. Cari tahu, siapa pengasuh yang menindas Putri. Rizky tak bisa kusentuh, tapi menghabisi seorang pembantu. Itu gampang. Gadis kecil yang sendirian, cocok untuk dijual. Tidak ada orang di sekitar, cepat. Kak, Nyonya Anda kenapa? nggak apa-apa. Cuma mimpi buruk tentang masa kecilku. Nyonya, akhir-akhir ini Anda mengurus Tuan Muda, pasti capek. Tuan Muda sekarang mau dijaga kami. Anda juga sebaiknya keluar untuk menyegarkan pikiran. Baiklah. Oh, ngomong-ngomong, Nyonya Besar datang. Nenek, ini kenapa? Kamu setiap hari di rumah mengurus anak, pasti membosankan. Dengar hari ini ulang tahun Universitas A. Kamu juga kan? Lulusan Universitas A, pergilah ke sana. Ada keluarga Pei yang mendukungmu. Tidak ada yang berani mengganggumu. Guru dulu banyak membantuku. Aku sebaiknya kembali dan berterima kasih padanya. Baiklah. Semuanya. Uang bukan masalah. Pastikan istri cucuku berubah menakjubkan, membuat semua terpesona. Nyonya Besar, pasti tidak masalah. Kemari.
Cantik sekali. Cepatlah pergi. Halo, dasar bocah. Istrimu hari ini berdandan seperti bidadari. Kesempatan sudah kuberikan. Kalau kamu tidak bisa memanfaatkannya, jangan datang mengakui aku sebagai nenekmu. Ulang tahun kampus kan? Aku mengerti. Rapat nanti dibatalkan. Aku mau pergi kencan dengan istriku. Iya. Baru kali ini kulihat Tuan Pei tertawa konyol sekali. Pak Direktur Nona Putri, selamat datang, selamat datang. Tahun ini benar-benar berkat grup Wijaya untuk laboratorium baru sumbangan yang sangat murah hati. Akhir-akhir ini, Putri di rumah suasana hatinya sedang kurang baik. Jadi atas namanya kami melakukan sedikit amal. Asal bisa membuatnya tersenyum, sebagai kakaknya, aku sudah cukup bahagia. Kak, kamu yang terbaik. Pak Direktur dan Nona Putri, benar-benar kakak beradik yang sangat dekat. Ayo, silakan ke sini. Saya akan mengantar kalian berkeliling. Ayo silakan ke sini. Nona Putri memiliki kakak yang sangat menyayanginya. Siapa yang tidak iri melihatnya? Betul sekali. Perbedaan orang memang besar. Sebagian orang terlahir langsung di Roma. Sebagian lagi mati-matian, hanya menjadi budak orang lain. Bu guru ibu tidak tahu, setelah terjun ke masyarakat, baru aku sadar kalau aku betapa buruknya keadaanku. Sudahlah. Seburuk apapun nasibmu, masih ada Ayu yang lebih parah. Dia bahkan tidak mendapat ijazah kelulusan. Sekarang ini, Kalian jangan sembarangan bicara. Ayu adalah murid yang sangat baik. Bu guru, sudahlah. Dia bahkan belum lulus, sudah melahirkan di toilet. Bahkan setelah terjun ke masyarakat, masa depannya apa? Benar juga, kan? Semuanya, lihat cepat. Mobil siapa itu? Mobilnya bagus sekali. Ayo. Kenapa dia? Ternyata Ayu. Baru lulus berapa lama sih? Kok dia berubah banget? Ayo. Bu guru? Wah, bagus sekali. Kamu jadi lebih cantik, lebih pede juga. Terima kasih, Bu guru. Ayu Lestari, bajumu yang ini. Ini kan limited edition terbaru Chanel. Kalau nggak salah ingat, setelan ini harganya ratusan juta. Masa? Kamu kan baru lulus 2 bulan, kok bisa beli pakaian senilai ratusan juta? Ayu Lestari, kamu dapat uang dari mana? Hah. Ini aku dapat dari kerja sebagai pengasuh bayi. Kerja jadi pengasuh bayi bisa dapat ratusan juta? Ayu Lestari, kamu pikir kita bodoh? Iya dong, iya. Sudah. Ayu sekarang bekerja di Grup Pei. Apa? Grup Pei, bahkan mahasiswa universitas terbaik yang tiap tahun pada rebutan masuk. Konglomerat terkaya, Grup Pei. Aku ingat. Belakangan ini Grup Pei katanya emang lagi cari pengasuh bayi gaji tinggi. Ini, ternyata Ayu benar-benar masuk. Beruntung banget sih dia. Iya dong. Bu guru, berkat ibu yang dulu merekomendasikan aku bisa jadi seperti sekarang. Terima kasih banyak, Bu. Nggak seberapa. Kamu bisa sampai di titik ini. Itu karena dirimu sendiri. Ayu Lestari? Dunia ini sempit banget. Ayu Lestari? Keluarga Pei masih butuh pengasuh bayi nggak? Bisa tolong rekomendasiin kami nggak? Iya dong. Aku juga. Dia nggak bakal bantu kalian. Dia naik jabatan lewat ranjang. Mana mungkin cari saingan buat dirinya sendiri. Putri, kok kamu di sini? Laboratorium sekolah ini semua disumbang oleh keluarga Wijaya. Tentu saja aku datang. Justru kamu. Sudah dikeluarkan dari sekolah masih datang ke perayaan sekolah benar-benar tidak tahu malu. Kamu? Nona Putri, saya ingat Nona dulu adalah sekretaris pribadi Tuan Rizky. Terus tadi Nona bilang Ayu naik ranjang untuk merebut posisi itu bagaimana? Ya arti harfiahnya. Semuanya Ayu ini di sela-sela merawat tuan muda. Menjual kecantikan untuk merayu Tuan Rizky. Dia itu perempuan jalang tak tahu malu. Ternyata dia wanita yang dulu melahirkan anak itu.
Makanya aku bilang mana mungkin jadi pengasuh bayi bisa dapatkan jutaan dalam 2 bulan. Ternyata masih jual diri. Anjing memang tak bisa berhenti makan kotoran, bukan? Bukan begitu, aku tidak menggoda. Kamu tidak. Terus, gimana soal melahirkan di toilet? Kalau bukan karena kamu di luar menggoda cowok, kemana-mana masa bisa hamil sebelum menikah? Ada apa di sana? Putri. Putri kenapa? Kak, akhirnya kamu datang juga. Dia itu perempuan jalang yang menggoda Rizky. Siapa yang memberimu keberanian? Berani merebut laki-laki dari adikku? Ayu. Kenapa dia bisa semirip ini dengan Ayu? Kak, ini dia selingkuhan murahan itu yang bikin Tuan Pei tergila-gila. Dia harus diberi pelajaran. Di dunia ini mana ada kebetulan seperti ini? Pasti aku yang kebanyakan mikir. Tamparan ini cuma peringatan Ayu selagi aku masih sabar sekarang juga. Berlutut minta maaf pada Putri. Aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Ternyata kau punya pendirian juga. Kalau begitu, aku akan memukulmu sampai kau mengaku salah. Kau memperlakukanku seperti ini. Apa kau nggak takut Tuan Pei nggak akan memaafkanmu? Memaafkan. Kamu pikir Tuan Pei akan melawan aku karena kamu? Bisnis antara keluarga kita berdua, setiap menit omsetnya bisa melebihi 100 juta, sedangkan kamu hanyalah mainan ranjangnya. Hari ini, bahkan kalau aku hajar engkau sampai mati, dia pun nggak akan bertanya apa-apa. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ayu, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Arif, kamu yang memukulnya? Pengasuh bayi rendahan. Aku pukul, ya sudah. Pukulan ini balasan untukmu darinya. Kamu tega memukul kakakku demi dia. Satu kalimat lagi. Aku pukul kamu juga. Barang murahan yang suka naik keranjang. Kamu tidak takut merusak hubungan keluarga kita? Maaf ya Tuan Rizky. Aku menyusahkanmu lagi. Bicara soal hubungan baik dengan keluarga Pratama, kamu tidak pantas. Mulai hari ini semua kerjasama antara keluarga Pratama dan keluarga Wijaya semua dibatalkan. Kalau berani mengganggu Ayu lagi, aku tidak keberatan membuat seluruh keluarga Wijaya ikut binasa. Atas dasar apa? Dia cuma pengasuh bayi. Dia bukan pengasuh bayi. Dia adalah ibu kandung anakku, dan dia juga wanitaku. Siapapun yang berani menyentuhnya lagi berarti melawan seluruh keluarga. Pratama semua paham? Pak Rizky berani di depan umum mengumumkan identitasku. Ibu kandung anak itu, jadi Ayu, waktu itu melahirkan anak di toilet sekolah adalah pewaris keluarga Rizky. Pantas saja Tuan Muda hanya dia yang bisa menenangkannya. Ternyata dia memang ibu kandungnya. Pak Rizky, maaf sekali. Tadi saya tidak tahu diri tidak mengenali Nyonya Rizky. Coba Bapak lihat sekarang semua kesalahpahaman sudah selesai. Mari kita ikut perayaannya bersama. Masalahnya belum jelas. Langsung menuduh orang tempat yang semrawut seperti ini. Masih bicara soal perayaan, sponsor dari keluarga Rizky semuanya dibatalkan. Pak Rizky. Pak Rizky. Ayo kita pulang.
Pak Rizky sepertinya sangat marah. Aku tahu hari ini kamu mengumumkan identitasku itu untuk melindungiku. Kalau aku membuatmu masalah, aku bisa meluruskannya. Meluruskan? Bagaimana caramu meluruskan? Mau bilang kalau anak yang kau lahirkan bukan dariku, atau bilang kalau kita tidak ada hubungan? Aku hanya berpikir ini lebih baik untukmu. Lebih baik? Ayo. Kamu tahu tidak kamu terus mendorongku menjauh? Tapi, kita memang menikah karena perjanjian. Pernikahan ini pasti akan berakhir cepat atau lambat. Kalau aku bilang aku tidak ingin mengakhirinya? Pak Rizky. Pak, kamu ini. Dengarkan baik-baik. Kontrak itu sejak awal memang palsu. Kamu menipuku. Aku tidak menipumu, mana mungkin kamu mau tinggal. Sejak kamu menyembunyikan identitas dan mulai bekerja sebagai pengasuh bayi, aku sudah tahu kamu menghindar. Kamu punya kekhawatiran, jadi aku hanya bisa melakukan cara lain agar kamu mau tinggal. Jadi, kamu baik padaku. Bukan hanya untuk Bima. Ayo. Kamu satu-satunya orang yang pernah kudekati yang tidak membuatku risih. Aku sangat yakin. Aku suka kamu. Tapi, dengan statusku yang seperti ini, mana mungkin pantas untuk keluarga Pratama? Kamu pantas atau tidak, aku yang menentukan. Aku berjanji padamu. Aku, Rizky Pratama, mulai sekarang hanya kamu satu-satunya istriku. Bima juga akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Pratama. Kalian ibu dan anak tidak akan terpisah. Benarkah? Benar. Tapi, kalau nanti kita menyadari bahwa kita tidak cocok, aku akan melepaskanmu. Mau ubah nama kamu. Bisa tinggal, jangan mudah pergi. mungkin demi Bima aku bisa mencoba mempercayainya. Tidak enak. Aku lagi haid. Kamu masih punya kerabat jauh? Bukan itu. Itu adalah hal yang dialami wanita setiap bulan selalu. Air gula merah yang baru dimasak, minumlah. Terima kasih. Sudah lebih baik? Pak Direktur, tadi, maaf. Yang seharusnya minta maaf. Sepertinya bukan kamu. Aku kurang mengenalmu, salah menghitung waktunya. Dasar mesum. Baru tahu sekarang? Rizky, aku sudah lama mencintaimu. Kau lebih memilih bersama suster bayi daripada sudi melihatku. Apa hakmu? Dasar pria tidak setia. Nona, saya datang untuk mengantarkan teh penenang. Jangan pedulikan aku, pergi. Semuanya pergi. Bapak Wijaya. Jangan marah, makanlah sesuatu. Aku tidak terima. Hanya karena seorang Ayu, Rizky rela menghancurkan kerja sama senilai ratusan juta demi bermusuhan dengan kita. Apa kurangnya aku daripada dia? Sampai-sampai kalah oleh seorang pengasuh bayi tanpa latar belakang?
Putri. Kau baik dalam segala hal, itu karena Rizky tidak bisa menilai orang. Tapi kalau kupikir Ayu akan menjadi istri Bapak Pratama, akan hidup bahagia, aku kesal sekali. Kak, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kau harus membelaku. Baiklah. Aku janji. Meskipun Ayu jadi istri Bapak Pratama, terus kenapa? Dia berani membuatmu kehilangan muka di depan banyak orang. Kalau begitu akan kubuat wanita murahan itu kehilangan nama baik. Aku yakin. Aku suka kamu. Semua ini terlalu tidak nyata. Rasanya seperti mimpi. Kamu sudah bangun. Cepat makan setelah makan. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Nggak nyangka aku dan Tuan Pei di pagi yang biasa ini benar-benar menikah. Mulai sekarang mohon bimbingannya Nyonya Pei. Benar-benar pasangan yang serasi. Fotonya seperti majalah. Nenek jangan menggoda kami. Aku cuma senang. Ayu, dulu kamu tidak punya keluarga, banyak menderita mulai sekarang. Keluarga Pei adalah keluargamu. Kalau ada masalah, nenek yang akan membelamu. Rasa kekeluargaan ini sudah lama tidak kurasakan. Kalau kakakku masih ada, pasti akan senang untukku. Tuan Pei, bisakah aku minta tolong? Bilang saja. Sebenarnya, aku anak angkat. Dalam ingatanku, aku sepertinya punya kakak yang sangat menyayangiku. Sekarang aku juga tidak tahu dia di mana. Apakah dia baik-baik saja? Tenang saja, dengan kemampuan keluarga Pei mencari seseorang tidak sulit. Benar, Ayu. Aku akan secepatnya mempertemukan kalian berdua. Halo Tuan Pei. Halo Tuan Pei. Halo Nyonya. Halo Nyonya. Ini adalah pusat pemeriksaan genetik paling terpercaya di seluruh kota megapolitan. Berdasarkan sampel darah, mereka memeriksa hubungan kekerabatan. Banyak pencari kerabat akan mendaftar di sini. Terima kasih, dokter. Silakan duduk. Jangan takut. Sudah. Seminggu lagi kamu bisa datang ke sini untuk mengambil hasilnya. Terima kasih, dokter. Halo, Tuan Pei. Halo, Ayu. Pusat genetik, ada kabar tentang kakakmu. Benarkah? Aku akan pulang sekarang untuk menjemputmu pergi bersama. Tidak usah, lebih cepat kalau aku naik taksi sendiri. Kamu cek dulu hasilnya. Kita bertemu di pusat genetik. Baik. Pak, nomor 597, tolong cepat. Lama tidak bertemu. Ayu Lestari. Putri Anggraini. Arif Wijaya. Kok kalian? Kamu masih gampang ditipu. Ayo pergi. Putri. Arif. Kalian ini mau apa? Pelajaran yang Rizky berikan waktu itu belum cukup?
Berani-beraninya kau menyebut Rizky. Kalau bukan karena kamu muncul, seharusnya aku yang jadi istri Rizky sekarang. Tidak mungkin. Kamu jahat. Kamu banyak berbuat jahat. Meskipun tanpa aku, Rizky pun tidak mungkin menyukaimu. Diam. Apakah aku layak untuknya? Bukan kamu perempuan murahan. Yang menentukan. Sudahlah, Putri. Jangan marah. Lagi pula dia juga tidak akan lama sombong. Arif, kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja melakukan hal yang menyenangkan. Enak. Bukannya kamu suka melahirkan anak untuk pria? Kalau begitu, ku buat kau melahirkan sampai puas. Panas. Panas. Bapak Direktur, pencocokan genetik Nyonya hasilnya sudah keluar. Sungguh tidak mudah. Kakaknya selama ini juga terus mencarinya. Bagus sekali. Setelah Ayu tahu pasti akan sangat senang. Bagaimana bisa Arif? Sungguh nasib mempermainkan kita. Pak Pratama, apakah saya perlu menghubungi Pak Wijaya? Jangan dulu. Arif sebelumnya punya masalah dengan istri saya. Tunggu istri saya datang dulu. Tanyakan dulu pendapatnya. Pak Pratama, gawat, istri Bapak tidak bisa dihubungi. Apa? Cepat lacak lokasi HP istri saya. Minum ramuan afrodisia, jadinya seperti ini sekarang. Pantas saja Rizky tergila-gila padamu. Lepaskan aku. The poison. Rizky demi kamu meninggalkan adikku. Kalau begitu, aku rebut perempuan Rizky. Aku akan bikin dia tahu betapa sakitnya direbut. Kak, kamu tidak akan menyentuhnya, kan? Mana mungkin? Menyentuh dia cuma bikin aku kotor. Aduh. Tenang saja, Pak Wijaya. Kami berdua. Malam ini kami pasti akan melayani Nyonya Pratama dengan baik. Iya. Berhenti, lepaskan aku. Lepaskan. Pak Pratama, Nyonya ada di lantai atas. Ayo. Lepaskan. Pantasan wanita orang terkaya. Kulitnya lembut banget. Iya, Bang. Enya. Kak, kamu. Sekretaris Putri, aku mohon. Aku mohon selamatkan aku. Enya. Jorok banget. Kak, lihat. Tanda lahir berbentuk hati ini. Tanda khas Ayu. Kamu harus ingat ya. Pasti ingat. Nanti, apapun wujudmu, aku akan langsung mengenalimu. Kenapa dia punya tanda lahir ini? Jangan-jangan... Ayu? Ayu, kamu nih gak ada param. Rizky. Aku panas banget. Kok bisa panas banget? Ayo kita pulang. Rizky. Tanda lahir berbentuk hati di kaki Ayu. Dari mana asalnya? Kamu nggak pantas tahu. Arif, kamu sebaiknya berdoa semoga Ayu nggak apa-apa. Kalau nggak, atas kelancanganmu hari ini, kamu akan menyesal seumur hidup. Kok bisa ada kebetulan seperti ini?
Segera beritahu semuanya. Kerahkan lebih banyak orang untuk menyelidiki keberadaan Ayu. Aku punya firasat. Ayu. Mungkin dia ada di dekatku. Arif Ayu pergi begitu saja. Kenapa kamu tidak menahannya? Diam. Kita sudah menyinggung keluarga Pratama habis-habisan. Bahkan tanpa Ayu pun Rizky tetap tidak mungkin menyukaimu. Aku sarankan kamu menyerah saja. Arif berani membentakku. Bapak Direktur, Nyonya dipaksa meminum banyak ramuan afrodisiak. Sekarang kondisinya kritis, tapi dia baru saja melahirkan. Hanya bisa dimetabolisme oleh tubuhnya. Tapi perlu ada seseorang di sampingnya untuk menstabilkan kondisinya. Kalian keluar. Baik. Panas. Ayo, aku bantu kamu menurunkan suhu tubuh. Sudah lebih baik? Lebih dekat lagi. Sial. Kenapa setiap kali menyentuhnya aku tidak tahan? Ayu. Lihat jelas siapa aku. PIC. Di tubuhmu dingin sekali. Ayu. Kalau kau mendekat lagi seperti ini, aku tidak akan menganggapmu masih tidak sadar. Kalau begitu, anggap saja aku tidak sadar. Kamu sengaja. Kamu belum capek, sudah terlalu lama. Efek obatku sudah hilang. Capek. Aku cuma sadar. Baik gue suruh dia ikut berhenti. Semakin aku nggak mau berhenti. Kamu ini nggak masuk akal. Sama kamu. Aku selalu pakai tindakan. Soal kejadian hari ini, keluarga Wijaya cari mati. Ya sudah, aku penuhi. Arif, jangan bergerak dulu. Kalau soal Putri, karena dia suka kasih obat ke orang, aku akan bikin dia merasakan rasa mau mati tapi nggak bisa. Ayu itu perempuan murahan, nggak cuma merebut Rizky. Bahkan kakakku juga dibuatnya mabuk. Nggak tahu malu. Kamu pasti Putri, kan? Siapa kamu? Tuan Rizky sudah memerintahkan. Malam ini utangmu pada Nyonya bayar lunas sekalian bunganya. Bawa pergi, ayo. Enggak, pergi. Kalian mau bawa aku kemana? Kalian siapa? Lepaskan aku, lepaskan. Masuk. Kumohon tolong aku. Pergi, pergi. Papa? Mimpi buruk. Jangan takut aku di sini. Tadi malam. Kemarin. Maaf sudah merepotkanmu. Malam ini aku akan lebih berhati-hati. Kamu mesum. Baik-baik, kata istriku selalu benar. Kenapa keringatmu banyak sekali? Tadi mimpi apa?
Aku bermimpi tentang ayahku sebelum meninggal. Pak Pei, meskipun polisi bilang ayahku meninggal karena kecelakaan, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Kalau kamu ingin menyelidiki ulang hal ini, aku bisa membantumu. Ya. Oh iya, kita bicarakan hal yang menyenangkan saja. Kamu pergi ke Bang Gen kemarin kan? Kamu bertemu kakakku, dia gimana? Soal ini. Kamu harus siap mental. Kenapa bisa, Arif? Baik, Dek Ayu tunggu di sini, kakak belikan untukmu. Aku ingin dia tahu, rasanya merebut yang dicintai. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dalam ingatanku, kakakku lembut dan ceria. Mana mungkin Arif? Arif, dia benar-benar setan. Aku tahu kamu membencinya. Keluarga Pei menghancurkan keluarga Xiao dengan mudah. Tapi ini menyangkut keluargamu. Aku tidak ingin kamu menyesal dan menyalahkanku nanti. Jadi aku ingin tanya pendapatmu dulu. Tidak. Kakak seperti Arif. Aku tidak mungkin memaafkan dan pasti tidak akan mengakuinya. Baik. Kalau tidak mau mengakui, tidak usah. Lagi pula, kamu juga tidak hanya punya dia sebagai keluarga. Jangan lupa, kamu masih punya aku dan Bima. Tujuannya deh. Sejak kamu setuju untuk menikah denganku, keluarga Pei adalah rumahmu selamanya. Puan? Iya. Kamu benar. Aku tidak sendirian. Aku sudah punya keluarga. Tenang saja. Aku pasti akan mencari tahu kebenaran kecelakaan ayah mertuaku untukmu. Dan juga untuk ayah mertuaku, sebuah penjelasan. Xiao Yue. Mana Xiao Yue? Tuan Xiao, kenapa buru-buru? Kak, Xiao Yue. Bapak Pratama bilang, cara-cara murahan itu hanya akan mengotori tangannya. Kali ini ampuni dia. Kalau dia berani lagi, Tuan Xiao, siapkan peti mati untuknya. Kakakku hampir dibunuh mereka. Semua gara-gara perempuan murahan Ayu Lestari itu. Kenapa Rizky demi dia harus menghinaku seperti ini? Sudah. Jangan pikirkan dia dulu. Aku baru dapat kabar. Kecelakaan Bambang. Akan diselidiki ulang. Apa? Kak Terus, aku gimana? Aku nggak mau masuk penjara. Tenang. Putri Bambang hanyalah orang tanpa latar belakang mahasiswi. Kalaupun benar diperiksa, bereskan dengan uang, itu saja. Bukan, Kak. Putri Bambang. Ternyata Ayu Lestari. Kamu bilang apa? Hal sepenting ini kok baru kamu bilang sekarang? Dulu juga belum ada dukungan dari keluarga Pratama. Dan dia juga tidak menuntut waktu itu. Aku pikir masalah ini sudah selesai. Kak, dia pasti sudah menemukan sesuatu. Begitu dia tahu aku terlibat, Kak, aku bakal hancur lebur, Kak. Jadi, Ayu punya ayah sendiri. Dia sama sekali bukan Sin. Tanda lahir yang dulu hanyalah kebetulan. Demi orang luar, aku sampai mengabaikan Xiao Yue. Jangan takut. Kalau Ayu ingin menghabisimu, aku yang habisi dia duluan. Nyonya gawat-gawat. Ada apa, Buwang? Tadi saya mengajak Bima berjemur di taman. Begitu saya berbalik, Bima hilang. Apa katamu? Bima hilang. Nyonya sudah saya suruh orang mencarinya. Dalam waktu sesingkat ini? Seharusnya dia tidak pergi jauh. Tidak bisa, aku harus mencarinya sendiri. Bima? Bima? Bima?
Itulah Bima. Kalau kalian punya masalah, hadapi aku, lepaskan Bima. Baru beberapa bulan tidak bertemu Bima sudah sebesar ini. Dia juga sudah tidak takut pada orang sini Bima panggil mama. Putri, apa dendamu? Lampiaskan padaku. Jangan sentuh Bima. Aku hanya mencari kalian berdua, hanya ingin bernostalgia. Kenapa tegang? Coba lihat Tuan Muda Pei bermain dengan senangnya. Sebenarnya apa salahku pada kalian? Kenapa kalian masih tidak mau melepaskanku? Justru kamu yang tidak melepaskanku. Bambang hanyalah seorang petani lumpuh, tidak punya uang, tidak punya kemampuan, biar saja mati. Kamu bahkan menyuruh orang terus menyelidiki kasus ini. Ayu, kamu yang tidak memberiku jalan keluar. Kematian ayahku ada hubungannya denganmu. Ternyata benar-benar kamu. Kamu belum tahu kan? Saat itu ayahmu yang pincang itu, saat tergeletak di genangan darah, mencengkeram erat pergelangan kakiku, memohon padaku untuk menyelamatkannya. Pemandangan mengerikan saat dia menghembuskan napas terakhir sampai sekarang masih membuatku mual. Kumohon selamatkan aku. Pergi. Ternyata mimpiku. Semuanya nyata. Putri. Dasar pembunuh. Putri, kamu pembunuh. Aku tidak akan melepaskanmu. Diam. Adikku sendiri, berani-beraninya kau memakinya. Arif, demi adikmu itu, kau tega tanpa batas menghancurkan keluarga orang lain? Terus kenapa? Di dunia ini, selain Putri, nyawa siapapun di mataku tidak ada artinya. Bahkan jika kau anggota keluarga Pei, tidak terkecuali. Lagi pula Bambang sudah mati. Tidak akan berkurang apa-apa kalau kau mati juga. Kau sayang kan sama bapakmu yang timpang itu? Kalau begitu pergilah ke bawah. Dan temani dia. Arif, kau akan dapat karma. Nangis terus, cuma bisa nangis, menyebalkan. Mending dicekik sekalian. Jangan, jangan. Katakan. Bapak Direktur, Ada kabar dari Bang Gen. kami dapat jejak Nona Ayu. Syukurlah, di mana dia? Nona Ayu, dia sudah berganti nama sekarang. Data identitasnya sekarang butuh waktu untuk mengaksesnya. Nanti akan saya kirim ke ponsel Anda. Baik. Baik, luar biasa. Putri. Aku menemukan Ayu. Adik kandungku masih hidup. Adik kandungku masih hidup, masih hidup. Kepala rumah tangga. Segera bersihkan seluruh rumah sampai benar-benar bersih. Belikan yang paling baru. Tas, jam tangan, gaun, semuanya untukku. Aku ingin menyambut dengan standar tertinggi kepulangan Ayu. Siap. Lihat. Siapa yang kena karma? Ini kan adik kandungku yang hilang, sudah ketemu. Untuk merayakan, aku memutuskan memberi kamu dan anak haram ini satu kesempatan terakhir. Kah? Bagaimana bisa begitu? Tanda tangani surat perdamaian ini. Masalah Bambang Sutanto dihapus. Kamu bawa anak harammu pergi dari kota megapolitan. Jangan pernah muncul di depan kami lagi. Aku biarkan kamu hidup, dasar perempuan murahan. Tenang saja, Arif. Aku tidak akan menandatanganinya. Ayumu juga tidak akan mungkin mengakui kamu. Kalau dia tahu, kakaknya melindungi pembunuh bangsat yang tidak menghargai nyawa.
Dia pasti hanya merasa jijik. Ayu Lestari, kamu cari mati. Diam, berani kau memaki kakakku, dasar perempuan murahan. Kalian berdua kakak beradik. Yang satu egois. Yang satu lagi menutupi dan memanjakan. Kalau Ayu tahu dia punya keluarga seperti kalian. Bahkan kalau sudah mati pun, dia tidak akan mengakui kalian. Diam kau. Tuan Pei, CCTV jalan menunjukkan Nyonya dan Tuan Muda ada di sini. Ayo pergi. Aku tadinya ingin memberimu ampun. Siapa suruh kau menolak yang baik dan memilih yang buruk? Baiklah, Kalau begitu kau dan anak haram kecil ini pergi mati bersama. Kak, tungguin aku. Kenapa aku jadi kepikiran Ayu lagi? Kak, sudah begini keadaannya. Kenapa kau masih bengong? Cepat bunuh dia. Berhenti. Ayu. Ayu? Maaf, aku terlambat, Ayu. Bukankah dia hanya melahirkan seorang anak untukmu, seorang rendahan? Pantaskah kamu berulang kali berjuang mati-matian untuknya? Orang rendahan. Arif, kau tahu nggak? Adik kandung yang kamu cari selama 20 tahun Ayu adalah di depan matamu orang rendahan yang kau injak di bawah kakimu, Ayu Lestari. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kak, kamu nggak apa-apa. Bagaimana bisa begini? Ternyata dia benar-benar Ayu. Apa yang sudah kulakukan padanya? Dokter, apakah istri dan anakku baik-baik saja? Tenang, Tuan Pei. Tuan Muda cuma kaget. Tapi Nyonya mengalami luka parah dan trauma berat. Sampai sekarang belum sadar. Ayu di mana? Aku mau menemuinya. Beraninya kamu datang. Maaf. Kalau aku tahu dia Ayu, aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu sebaiknya berdoa Ayu tidak apa-apa. Kalau dia kenapa-kenapa, aku akan buat seluruh keluarga Kiau ikut mati. Ada keluarga Ayu, pasien sudah sadar. Jangan bergerak. Dokter bilang kamu masih lemah. Harus istirahat total. Ayo. Maaf. Semua ini salah kakak. Maafkan kakak, ya? Pergi. Aku tidak punya keluarga sepertimu. Ayu. Aku tahu aku banyak berutang padamu. Dan aku juga banyak berbuat salah. Tapi semua ini karena aku. Aku terlalu merindukanmu. Beri aku satu kesempatan lagi untuk sisa hidupku. Aku pasti akan menebus semuanya padamu. Oke? Arif, kamu sebenarnya juga sama sekali tidak begitu mencintaiku. Kamu hanya ingin menebus penyesalanmu karena dulu kehilangan aku. Orang yang benar-benar kau cintai. Hanya dirimu sendiri. Pergilah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Arif, kau tidak pernah merendahkan dirimu seperti ini untukku. Ayu, kau merebut Rizky? Kau juga merebut kakakku? Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menanggung akibatnya. Putri kau dicurigai mengemudi dalam keadaan mabuk, tabrak lari, serta penganiayaan. Sekarang kami menangkapmu sesuai hukum. Tidak. Tidak, aku putri keluarga Wijaya. Aku tidak boleh ditangkap. Aku tidak boleh ditangkap, Kak. Kak, tolongin aku, Kak. Arif di satu sisi adik kandungmu. Di sisi lain adik angkatmu.
Sekarang kau mau pilih yang mana? Maaf, Putri. Selama ini aku menutup-nutupi kesalahanmu. Aku terlalu memanjakanmu. Itu semua karena aku merasa bersalah kepada Ayu. Tapi aku tidak menyangka ini ternyata menyakitinya. Aku tidak boleh berbuat salah lagi. Arif! Aku sudah bertahun-tahun menganggapmu kakak. Sekarang kau tega meninggalkanku? Arif! Arif! Ayu. Putri sudah ditangkap. Beri kakak satu kesempatan untuk menebus kesalahan ya. Mulai sekarang aku pasti jadi orang baik. Semua harta ku berikan padamu. Iya? Pergilah. Aku tidak mau melihatmu lagi. Ayu. Ayu sekarang butuh istirahat. Cepat pergi. Ayu. Bawa dia pergi. Ayu. 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 Tidak apa-apa. Ada beberapa hal. Aku ingin menjelaskannya sendiri kepada Arif. Ayu, aku. Aku tahu. Kamu ingin aku memaafkanmu, kan? Tapi sekarang sudah tidak mungkin lagi. Aku sudah punya keluarga. Keluarga Pei. Jadi Arif, mulai sekarang, kita berdua masing-masing menjalani hidup dengan baik. Jangan bertemu lagi. Nama. Putri Anggraini. Usia. 22. Setelah diperiksa, kamu mengemudi dalam keadaan mabuk, kabur, dan penganiayaan, serta berbagai tuduhan lainnya. Semua ini, kamu mengaku. Saya mengaku. Saya mengaku. Kamu masih muda sudah melakukan hal-hal ini. Hanya akan melukai orang-orang terdekatmu. Sekarang kamu sudah dipenjara. Arif Wijaya terpuruk. Para pemegang saham hanya bisa berharap pada putri kandung Ayu Lestari. Kalau kamu masih punya hati nurani, berharaplah keluarga Wijaya segera melewati masa sulit ini. Keluarga Wijaya sudah menemukan yang hilang selama 20 tahun putri kandung Ayu Lestari. Direktur utama grup Wijaya memutuskan untuk memberikan semua saham semuanya untuknya. Ayu Lestari, kaulah yang merampas segalanya dariku. Aku mau kamu mati. Maaf, Pak. Perutku sakit. Aku mau ke toilet. Ayu Lestari, kamu mati. Mati. Ayu, awas. Arif. Arif, Arif. Arif. Kak. Rizky, cepat panggil dokter. Kak. Arif. Aku tahu. Aku telah melakukan banyak kesalahan. Dan karena terlalu memanjakan, aku menyakiti Putri. Aku hanya berharap kelak adikku bisa bahagia selamanya.
Arif, bangun. Arif. Kak. Diketahui pemakaman Arif Wijaya, Presiden Direktur Grup Chow, telah selesai dilaksanakan baru-baru ini. Seluruh aset Grup Chow akan diwariskan kepada putri keluarga Chow, Ayu Lestari, yang mewarisi semuanya. Nenek, kamu bawa aku ke sini untuk apa? Lihat ke depan, nanti kamu tahu. Masih bengong apa lagi? Ayo cepat. Ayo. Semua yang buruk sudah berlalu. Setelah kupikir-pikir, kita sudah bersama begitu lama. Aku masih berutang padamu sebuah lamaran yang sungguh-sungguh. Aku tahu. Masalah keluarga Kiau adalah luka di hatimu. Tapi, aku ingin memberitahumu. Ikatan darah bukan satu-satunya ikatan. Cinta itulah yang sebenarnya. Meskipun kamu kehilangan orang-orang tersayang, aku dan Bima akan selalu melindungimu. Keluarga Pei adalah tempat berlindungmu selamanya. Ayo. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Luar biasa. Bagus.